pertama. Kemudian saya bertanya kepada kalian para muslim seluruh Indonesia, para Abdul, kitab kuning ini urutan buku keberapa yang kalian mau pertahankan? Madia Channel jawab, kamu tadi di channelnya Bu Uti mengatakan polisi saja merujuk kepada kitab kuning. Kita harus belajar kitab. Kamu berdialog dengan saya mengenai nabimu dicekik. Kamu mengatakan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka silahkan dibuang. Saya bertanya kitab kuning urutan otoritas buku keberapa? Kalau di dalam Quran, seperti yang Pak Muhammad KC katakan, sholat 3 kali, hadis 5 kali, maka hadismu harus dibuang. Ya, apalagi kitab kuningmu. Ya, saya makanya mempertanyakan standar jandamu ini. Ya, jangan sering samakan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu dan kita akan berdialog. Kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda. Stop dulu aja nih, sampai di sini stop dulu supaya nggak kepanjangan. Nah, ini pertanyaan orang gemblung ini. Ya. Bukan begitu cara memahami Islam, bukan cara begitu. Ya, hadis dibuang, yang dipercaya Quran. Kitab kuning dibuang, yang dipercaya Quran. Tidak semacam itu. Hadis yang mana yang harus kita percaya? Hadis yang dibuang itu hadis yang maudhu, hadis palsu. Itu yang dibuang. Kita nggak butuh informasi palsu. Sementara hadis yang sahih itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, jelas hadisnya itu nggak berguna. Jadi otoritas pertama adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran itu menjadi standar utama. Kemudian hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan Quran. Nah, kemudian kalau di hadis itu juga tentu ada penjelasan yang lebih lengkap. Ya, karena misalnya di Arab di sana tidak ditemukan masalah ini, tapi di negeri lain ditemukan masalah yang lain, maka diperlukan ijma ulama. Apakah dengan terus kita membuang Quran dan hadis? Ya tidak, ya karena ulama adalah pewaris para nabi. Jadi yang harus dipatuhi siapa? Allah, Rasulnya, dan para ulama. Bukan membuang saling buang begitu. Lalu kitab kuning itu urutan keberapa? Itu bisa kita kategorikan ketiga lah ya, setelah Quran, hadis, terus ijma ulama begitu. Silakan Ustadz Nandar kalau mau menanggapi. Ya, inilah salah satu bukti kebodohan si Sofiatul ya. Pertama ya, saya ingin menyampaikan kepada yang bersangkutan, mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar tentang ini. Sofiatul ini memang saya katakan botol ya, tetapi kebotolannya ini, mohon maaf, dianggap itu diagung-agungkan oleh Oten. Dia, mohon maaf teman-teman, saya sering kali mengatakan ini tidak masalah ya untuk diambil ibrah. Sirah Nabawiyah, dia baca sirat. Artinya memang dia tidak ngerti, tidak mampu, tidak dapat membaca huruf-huruf Arabic. Nah, sirah Nabawiyah, dibaca sirat. Nah, terjemahan nih. Kemudian dia mengutip Sirah Ibnu Hisham. Tapi dia baca apa? Ibn Hisam. Sama seperti Gracia Velo. Kana indallah dibaca kono indallah. Hanya saya heran dengan mereka ini ya. Mereka berbicara tentang Al-Quran, tentang Islam, tetapi tidak memiliki kapasitas. Tidak memiliki ilmu. Jangankan tentang Al-Quran ya. Mohon maaf. Berkenaan dengan kitab sucinya sendiri, yang bahasa asli dari perjanjian lama, original text, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Mereka ini jarang yang menguasai Hebrew. Nah, ada salah satu fitnahan ketika dia mengutip mengenai Sirah Ibnu Hisam. Katanya Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran berupa kitab. Dia mengutip dari pernyataan Sirah Ibnu Hisam. Saya minta halaman berapa, ya, atau nomor berapa kalau nggak ngerti halaman, nomor berapa di dalam Sirah Ibnu Hisam yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa kitab. Kalau Anda benar mendapatkan itu, harusnya Anda melampirkan literasi referensinya. Ini loh gambarnya yang
bahasa Arab, ini loh terjemahannya, baru relevan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya data, literasi, referensi. Lah ini cuma presentasi menggunakan PowerPoint sama pihak sebelah diagung-agungkan, baca Quran nggak becus, baca Hebrew nggak becus, ngomong tentang Alkitab dan Al-Quran. Lalu yang kedua, dia memfitnah Nabi Muhammad SAW, katanya dicekik. Ini terjemahan dari mana? Nah, pernyataan ini sering diambil dari zaman kita Facebook dahulu. Dan ketika kita sebagai seorang Muslim itu memang bersifat defend, tidak menyerang ya. Sekarang buktikan, ya di dalam hadis apa, di dalam narasi apa, yang kalau kita berbicara tentang Rasul, kalau tidak merujuk pada Al-Quran, itu merujuk pada hadis. Nah, hadis yang mana yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu dicekik. Nah, ini kan lontaran fitnahan yang sungguh tidak beradab. Bahkan masuk dalam kategori delik pidana, penodaan agama. Kenapa? Karena tidak ada di dalam bahasa Arab yang merujuk kepada hadis atau nas yang sahih bahwa Rasulullah dicekik. Tidak ada itu. Ini adalah narasi-narasi fobia terhadap Islam. Saya berani mengatakan itu. Kenapa? Di dalam bahasa Arabnya tidak ada diksi, tidak ada kalimat yang menyatakan itu, saudara-saudari yang terkasih. Kenapa? Yang ada adalah Rasulullah SAW dipeluk dengan kasih karunia Tuhan, saudara. Seperti halnya kita memeluk istri kita dengan dekapan kasih dan cinta, bukan dicekik. Nah, ini salah satu pernyataan bodoh dari orang-orang yang kemudian menistakan Islam. Lalu mereka mengatakan kitab kuning. Kitab kuning, definisi kitab kuning aja nggak ngerti. Apa itu kitab kuning dan bagaimana sejarahnya. Nah, dia bertanya tentang urutan. Dia nggak ngerti apa itu kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning, saudara-saudari yang terkasih? Karena memang notabene yang disebut dengan kitab kuning itu karena kertasnya memang berwarna kuning. Nah, itulah kenapa disebut kitab kuning. Saya dulu pernah belajar tentang itu ya, kitab kuning. Dan notabene tulisannya gundul. Itu identik dengan kitab kuning. Kertasnya berwarna kuning, tulisannya gundul. Makanya saya heran, otan-otan ini. Ngomong kitab kuning, baca yang ada harokatannya gak becus. Ini udah ngomongin kitab kuning. Nanya dia bertanya urutan keberapa aja sudah salah dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena kalau kita menilik, ya, mengeksplorasi sejarah dari kitab kuning itu, kitab kuning ini adalah kitab yang kemudian banyak kita gunakan di pesantren-pesantren ini salaf, ya, seperti Nahdlatul Ulama sering menggunakan kitab kuning sebagai apa? Sebagai pembelajaran, ya, atau dirosah al-Islamiyah di pesantrennya itu meliputi kitab kuning itu meliputi tentang fikih, akidah, akhlak, muamalah, tafsir, ya, ilmu Al-Quran ada di dalam kitab kuning. Dan kitab kuning yang pernah saya pelajari itu kitab Tijan Daruri itu ya. Itu. Jadi semua aspek keilmuan itu diulas di dalam kitab kuning mengenai akidah, mengenai akhlak, mengenai tata bahasa Arab, lughatul Arabiyah, hadis, tafsir. Jadi ketika bertanya kitab kuning urutan keberapa, dari pertanyaannya saja sudah salah. Makanya saudara-saudari yang terkasih, saya akan melampirkan ya sebuah percakapan. Ini bisa nggak ya? Saya lampirkan dulu. Ditarik dulu ininya. Bisa. Ya, sebentar. Bentar ya. Saya akan melampirkan share screen. Percakapannya barusan ini ya? Ya. Ini percakapan saya dengan Bu Uti ya. Baru saja tadi ba'da maghrib kita
dan Bu Uti menyambologi Islam. Nah, saya kan kalau ideologi berarti berkorelasi dengan ketuhanan. Ya. Makanya saya membawakan Shefer Yohanan, Ferehat, Misparehat, Beresit Hayah Dabar, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dabar dari satu kata, kun, fayakun, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabi, summa qala lahu kun fayakun. Nah, di dalam kesempatan yang kedua ini saya mengajak dengan baik, damai, sejahtera, kasih karunia. Bu Uti, sampaikan kepada yang bersangkutan, ayo berdiskusi tentang Al-Quran atau Biblos yang palsu. Nah, sampaikan, tadi sudah rule-nya disetujui, saya dengan Slayer dari pihak Kristen, Bu Uti dengan siapa itu? Sofiatul. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Bilang, saya tidak bersedia bicara atau debat dengan dia, karena dia sudah mencopot share screen. Mencopot dari mana, Dul? Tidak sesuai perjanjian moderator, Bu Uti, bahkan ngancam saya. Ngancam di mana? Saya tidak pernah ada ancaman. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi, saudara-saudara yang terkasih. Orang-orang Kristen itu banyak yang menaikkan live chat, laporkan HMC, laporkan Yonatan, laporkan Juma, laporkan Jim, laporkan Goldian. Mereka nggak ngaca. Ya, kami ini bukan orang bodoh, kami ngerti dan taat hukum. Ya, kalau ranah perdiskusian, kami tidak pernah menghujat Yesua Hamasiah atau Isa alaihissalam. Kenapa orang Isa itu nabi kita, Nabiullah? Kalau kami kemudian mengatakan sesuatu tentang Isa berdasarkan rujukan literasi referensi yang ada, itu namanya data dan fakta, ranahnya diskusi. Tidak pernah. Nah, karena banyak yang, ayo laporkan kristolog muslim, laporkan kristolog muslim. Ini bumerang bagi kalian. Kenapa? Emang kami ini orang bodoh. Kami sudah mengantongi, kami sudah merekod bagaimana percakapan, bagaimana monolog kalian yang kemudian menistakan, menghujat, menista agama Islam. Al-Quran dihina, Nabi Muhammad dihina, hadis dipelintir, nggak ngerti Al-Quran, baca Al-Quran nggak bisa, ngomongin Al-Quran, ngomongin kitab kuning. Emang kami ini bodoh, kami sudah mengantongi itu semua. Kalau kalian mau melapor, sama aja kalian melaporkan diri kalian sendiri. Nah, dia bilang di percakapan ini, ngancam dia. Kapan saya ngancam dia? Saya hanya kemudian memberikan fakta. Kalau kalian melapor, ya kami juga lapor. Begitu ya, kami ini taat hukum. Nah, jadi saya tidak bersedia bicara atau melayani dia selamanya. Ngacir ini namanya, saudara-saudara yang terkasih. Emang Bu Uti ini kurang ini juga ya. Dulu berdebat judulnya nggak jelas. Sekarang judulnya jelas. Alkitab atau Al-Quran yang palsu. Hari Senin di JCC. Sudah jelas ini. Tapi dia apa? Ngacir di sini. Wah, ngacir. Ini di Zoom. Ya udah ya, saya udah bilang. Ketahuan kan dia nggak bisa. Kata saya, maaf selama dia ngancam-ngancam saya. Kapan ngancam Bu Sofiatul? Saya tidak pernah ngancam saudara. Saya ini adalah pelaku firman, saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya pendengar firman. Diksi dan kalimat yang mana yang kemudian saya mengancam beliau. Maaf selama ini dia ngancam-ngancam saya. Enggak ada urusan saya dengan bibir licin, najis. Bang, saya bicara dengan dia. Ya, ini adalah sebuah logikal falasi, di mana dia memang tahu arahnya kemana. Kalau kita berbicara tentang palsu atau tidaknya, kita merujuk kepada Kodek Vatikanus, Kodek Sinaiticus, Kodek Pectus Receptus, Kodek Alexandrianus, Kodek kita sudah kantongi itu. Makanya kita siap kalau berdiskusi tentang Al-Quran atau Bible yang palsu. Tanda tanya, saudara-saudara yang terkasih. Katakan sama Nandar, sampai kiamat saya nggak bakal sudi bicara atau berdebat dengan Nandar. Itu sumpah saya. Lekok kamu, Kak Wani ngomong. Ya, dan saya tidak pernah menarik kata-kata saya. Kalau gitu ya saya nggak kemaksa juga. Suruh aja gurunya yang bisa baca Arab. Orang Gracia Velo aja nggak bisa. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata saya begitu kemudian berintonasi dengan tegas, karena memang ini disampaikan harus dengan ketegasan, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dan nilai-nilai kasih yang firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang terkasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bang Juma. Bisa berbicara, Bang Juma.
Terima kasih Bang. Suara saya kedengaran indah nggak? Indah banget malam ini. Bang. Alhamdulillah. Bikin kafir ketir-ketir. Ayo lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sini, Eti dari... Ya, lanjut. Baik. Jadi gini, berbicara mengenai lapor-melapor ya. Ya saya sih, pribadi saya ngikut irama aja. Mau dilapor silakan, sebagai warga negara yang baik pasti patuh lah. Dilapor, misalnya dilapor ya sudah. Berarti kan ada proses kan di situ. Nah, nanti kalau ada proses, permintaan saya agar persidangan itu di-live-kan seluruh Indonesia supaya kebenaran itu terungkap kan gitu ya. Kalau kita salah, ya nggak apa-apa, kita jalani. Upah daripada kesalahan itu. Tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi ya, sahabat-sahabat Kristen juga kudu wajib siap juga dong. Jangan hanya bisa melapor, tapi ya tidak menyadari apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama kami umat Islam ini turun debat. Kan gitu ya. Jadi sejatinya begini. Kalau ajaran yang pertama kemudian turun kepada Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Lalu kemudian datangnya ajaran berikutnya itu kepada Nabi Isa atau Yesus. Maka ajaran pengikut Nabi Musa ya, yang notabene adalah penerima daripada pengajaran Abraham yang dituangkan di dalam sebuah kitab, itu tidak mungkin menceritakan atau mengkritisi ajarannya Nabi Isa. Sejatinya pengikut Musa tidak mungkin mengkritisi pengikut Yesus atau Nabi Isa. Kan gitu ya. Nah, ketika ajaran Nabi Isa atau Yesus itu datang, maka sejatinya ada dua poin, mengkritisi atau menerima begitu saja. Nah, waktu berjalan kemudian Islam itu datang. Tidaklah mungkin ajaran Kristen ini mengkritisi Islam. Kan demikian adanya. Tetapi yang ada adalah ajaran yang datang dari langit belakangan, yang disempurnakan belakangan oleh Allah, itulah yang kemudian mengkritisi ajaran setelahnya. Tidak mungkin ajaran Nabi Musa mengkritisi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin ajaran Nabi Isa mengkritisi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sejatinya tidak mungkin Orde Lama mengkritisi Orde Baru. Tidak mungkin Orde Baru mengkritisi reformasi. Nggak mungkin. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Bagaimana kemudian Allah meluruskan hal-hal yang diselewengkan oleh penganut agama terdahulu. Jadi kedatangan Islam itu adalah memberi peringatan bahwa ini loh yang keliru, ini loh yang salah. Islam itu begitu. Nah, lalu kemudian ini yang terjadi adalah Islam itu diam. Islam itu nanti menyuarakan kebenaran itu setelah Islam itu diganggu. Akidahnya diganggu. Gerakan-gerakan yang muncul kemudian itu tidak lagi terselubung. Di situ Islam muncul. Orang-orang dari agama Islam yang peduli tentang itu muncul kemudian. Ya, ini tidak bisa kita menutup mata tentang hal ini. Bagaimana kemudian umat Islam memahami ajarannya? Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai. Kehadiran Islam di negeri ini bukan oleh karya khusus dari seorang ulama, dari seorang dai yang ditugaskan khusus untuk menyiarkan, mengembangkan Islam, bukan. Atau oleh tim khusus di bawah perlindungan politik atau melalui jalur penjajahan, bukan. Bukan Islam itu datang ke Indonesia di dalam gerakan bersama dengan pasukan bersenjata, tidak.
Islam masuk di wilayah Indonesia melalui para pedagang yang berdagang sambil memperkenalkan Islam kepada para mitra dagangannya, yaitu saudagar-saudagar lokal Nusantara. Lalu kemudian dalam sistem hierarki sosial, nah, kala itu para saudagar menempati posisi tingkat di bawah raja. Jadi orang-orang yang datang berdagang itu adalah orang yang berpengaruh, sekaligus menjadi mitra pengusaha atau penguasa di bidang perekonomian di Nusantara ini dulu. Itulah sebabnya fakta tidak bisa dipungkiri. Jejak histori itu ada dan tercatat dengan tinta emas. Wilayah-wilayah pertama Islam di Nusantara ini berada di wilayah pesisir yang merupakan daerah-daerah dagang, Aceh, Malaka, dan seterusnya. Jadi Islam itu masuk dengan indah. Islam itu masuk dengan indah di Nusantara ini. Jadi tidaklah mungkin kemudian Islam itu mengorek-ngorek keyakinan orang lain. Tidak mungkin. Yang ada adalah Islam menyuarakan kebenaran. Nah, coba kita lihat sekarang. Orde Baru mengkritisi Orde Lama, Reformasi mengkritisi Orde Baru. Nah, ini lucu ini. Ketika kemudian Orde Lama menggunakan istilah-istilah di dalam Orde Baru. Lucu. Orde Baru menggunakan istilah-istilah reformasi. Lucu adanya. Mengaku dia adalah Orde Lama. Mengaku dia adalah Orde Baru. Tetapi implementasi dalam pergerakannya sekarang di masa reformasi masih menggunakan apa? Malah menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam reformasi. Lalu mereka mengatakan kita yang mencipta. Padahal sejatinya pada masa Orde Baru orang-orang ini tidak pernah menggunakan istilah-istilah yang ada di reformasi pada masa itu. Begitu mereka melangkah ke masa reformasi, mereka menggunakan istilah reformasi lantas mengatakan mereka duluan. Ini yang sebenarnya menjadi biang kerok adanya perdebatan di Nusantara ini. Ini sudah sering saya suarakan. Coba sekiranya sahabat Kristen itu mau jujur, menyebut istilah-istilah di dalam agamanya dengan sesuai dengan asal-usulnya. Negara ini aman. Negara ini tentram. Tidak ada lagi yang seperti ini. Ngapain juga umat Islam itu ribut tentang teos? Ngapain juga umat Islam itu ribut tentang Biblos? Gak ada urusan. Tapi karena orang-orang yang mengaku lebih dulu datang, mengambil istilah-istilah prinsip di dalam agama Islam, sangat menyakitkan hati umat Islam. Itu pun umat Islam masih diam. Tapi ketika muncul kemudian hujatan-hujatan terhadap Islam, muncul kemudian orang-orang yang menghina Al-Quran, muncul kemudian orang-orang yang menghina Rasulullah, menghina Allah, barulah kemudian kristologi itu muncul. Jadi tidak ada itu dulu-dulu, kita lebih dulu Islam itu seperti saat sekarang, seperti yang kita lakukan. Tidak. Kristologi hadir untuk menjawab segala hujatan, fitnahan dan hinaan para apologetik Kristen. Itu fakta. Itu fakta. Jadi nggak ada cerita bahwa kita ini menghujat. Kita hanya menepis segala hujatan dan hinaan mereka. Boleh dilihat dari semua postingan konten yang ada di channel saya. Kenapa? Sebentar, siapa ini? Stop dulu. Boleh dilihat. Boleh diperiksa. Apakah saya yang menghina? Apakah saya menghujat? Apakah saya yang merendahkan terlebih dahulu? Atau siapa? Boleh. Saya sekalipun tidak pernah mengatai debater Kristen dengan sebutan anjing. Tak pernah. Oh, kalau saya boleh diperiksa. Saya dicaci maki luar biasa. Tapi apakah kemudian kita membalasnya dengan caci maki? Tidak. Nah, inilah yang harus dipahami oleh teman-teman Kristen. Saya katakan jadikan itu pelajaran. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kalian itu
Itu jadikan pelajaran. Ya, jangan lagi melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu lalu lantas kemudian kalian merasa lebih tahu. Di dalam Al-Quran itu berulang kali Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab yang datang sebelumnya. Musaddiqal lima ma'ahum. Atau Al-Quran menyebutnya musaddiqal lima baina yadai. Ya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu bertakwa. Jadi ayat ini ya kadang dijadikan oleh sahabat Kristen untuk meyakinkan umat Islam bahwa Taurat dan Injil yang ada beredar sekarang ini itu mendapat legitimasi valid dari Al-Quran. Bahwa kitabnya itulah Taurat, kitabnya itulah Injil. Makanya umat Islam harus beriman kepada kitab yang mereka sebut Bible. Mereka percaya diri tentang itu, sehingga dengan mudahnya mereka mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran. Dinobatkan untuk sebuah buku yang mereka sebut Taurat dan juga mereka sebut Injil. Nah, benarkah Al-Quran mengakui kebenaran kitab perjanjian lama, perjanjian baru? Yang ada beredar sekarang ini yang ditenteng oleh sahabat-sahabat Kristen? Tentu tidak. Al-Quran tidak mengakui itu. Yang diakui Al-Quran adalah kitabnya Nabi Musa. Yang diakui Al-Quran adalah pengajarannya Nabi Isa. Nah sekarang untuk kemudian mendudukkan antara ajaran sahabat Kristen dengan ajaran Yesus, nyambungnya itu entah di mana kita bisa melihat dari sudut kacamata apapun, itu nggak ada nyambungnya. Yesus mengajarkan apa, Kristen mengajarkan apa. Itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta di lapangan. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Yesus tidak pernah menyebut nama gospel dan seterusnya. Ya, Bible dan seterusnya. Jadi inilah yang perlu sahabat-sahabat Kristen ini pahami. Bahwa keberadaan para kristolog itu adalah menjawab segala hujatan, segala fitnahan, ya, segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap Islam melalui konten-konten mereka atau melalui perdebatan-perdebatan yang ada. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa kalau sahabat-sahabat Kristen itu mencoba untuk melaporkan para kristolog termasuk saya, silakan aja, silakan. Itu hak Anda. Tapi ingat, Anda juga harus sadar. Apakah selama ini cara pandang Anda, kemudian cara Anda menyampaikan tentang Islam itu sudah benar? Apakah cara-cara yang Anda lakukan selama ini kira-kira itu bersih? Dari hinaan, dari caci maki, lalu dari bagaimana kemudian Anda membahas tentang hadits, bagaimana Anda memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Apakah sudah benar seperti itu? Atau jangan-jangan Anda yang melapor, Anda yang menggali lubang, Anda yang akan jatuh ke sana. Dan saya tidak mengharapkan itu. Tapi kalau Anda mau memaksakan seperti itu, ya silakan aja, saya mah EGP. Saya adalah masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang taat aturan, taat hukum. Itu yang perlu dipahami. Bahwa kalaupun misalnya harus lapor saling melapor, ya silakan. Kalau Anda merasa puas dengan melapor, lapor. Ya, tapi ingat juga yang saya katakan tadi, bahwa kita juga mengantongi data-data, bukti-bukti, ya, bagaimana sahabat-sahabat Kristen juga melakukan hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan hati kami. Itu secara individu. Secara kelompok, secara agama, kalau kita ingin betul-betul mendudukkan kebenarannya, ya justru
secara lembaga Islam itu sudah direndahkan serendah-rendahnya gitu loh. Masakan iya seorang wanita disebut sebagai bunda Allah, anak Allah. Sementara sahabat Kristen itu tahu bahwa Allah adalah nama Tuhan di dalam agama saudaranya, yaitu Islam. Sudah tahu seperti itu, sudah mengajarkan ajaran kasih, sudah mengakui bahwa mereka kasihilah musuhmu. Tidak peduli dengan perasaan umat Islam, tetap aja digunakan istilah itu. Padahal katanya Allah itu bukan proper name. Ya. Berarti banyak istilah-istilah lain yang bisa Anda gunakan selain daripada sesembahan kami. Bisa menggunakan kata Tuhan, bisa menggunakan kata Sang Pencipta, atau apapun itu yang tidak menyakiti hati umat Islam. Coba kita lihat baru-baru ini ya, mereka ibadah Natal. Mereka membacakan ayat suci Al-Quran dengan menyambungnya ayat di dalam kitab mereka. Apakah mereka sadar gitu loh, bahwa ini telah menyakitkan hati umat Islam? Mengganti bacaan Al-Quran dengan bacaan kitab mereka. Menyambung bacaan Al-Quran dengan bacaan mereka. Mengganti nama Allah dalam basmalah, dalam hamdalah dengan nama Yesus. Apa pernah umat Islam melakukan hal seperti itu? Ya. Umat Islam itu tidak pernah ya, dan merasa jijik ya, untuk kemudian menggantikan posisi Allah dengan posisi Yahweh atau Theos, meskipun hanya sebuah sebutan. Jijik kita. Dan itu juga karena kita menghargai mereka. Tapi dia tidak semena-mena. Apapun yang tertuang di dalam kitab mereka, yang menyebut Tuhan, yang menyebut Yahweh, mereka ganti semua dengan Allah. Padahal mereka tahu Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Ada lagi alasan, kami lebih duluan menggunakan kata Allah. Karena di Arab katanya orang Kristen lebih dulu daripada umat Islam. Tapi dia tidak sadar kalau sekarang dia ada di Indonesia, dia pikirnya dia di Arab. Dan dia tidak sadar bahwa kata Allah itu mereka gunakan katanya adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan nama, ketika masuk ke negaranya orang, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa bangsa lain itu nama. Zulkifli ketika masuk ke bahasa Jepang, entah diterjemahkan menjadi apa, nama saya berubah lagi di sana. Itu menurut mereka. Jadi Yahweh begitu masuk ke Indonesia berubah jadi Allah, kata dia. Padahal mereka tahu setiap hari kita berdampingan, tidak ada lagi sisi di mana mereka bisa tidak tahu bahwa kata Allah itu adalah nama dari Tuhannya saudaranya yang mereka sebut dengan agama Islam. Mereka tahu, tapi tetap saja mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan itu. Mereka tahu bahwa di dalam ajaran agama Islam Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakkan, tapi mereka tetap aja mengatakan anak Allah. Ya. Mereka tahu itu semua. Jadi sebenarnya siapa yang memancing di sini? Adakah kita pernah menyebut Nabi itu dengan sebutan apostolos? Apostolos Rasulullah, apostolos Muhammad. Tidak ada itu. Menyebutnya aja kita merasa canggung gitu loh. Tapi kalau dia sudah tahu di dalam ajaran agama Islam Allah itu tidak punya anak, dia tidak diperanakkan, tidak pula mempunyai anak. Udah ngerti mereka itu. Lam yalid wa lam yulad, tahu mereka itu. Tapi apakah mereka terbebani? Apakah mereka merasa canggung? Apakah sahabat Kristen ini merasa berat mengucapkan anak Allah? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghargai perasaan umat Islam. Ya. Sama
ketika kita mengatakan bahwa anak Yesus punya anak, mereka akan mengamuk. Mereka akan mengamuk sejadi-jadinya. Meskipun bisa dibuktikan secara literal di dalam kitab mereka sendiri, bisa kita mencari benang merahnya bahwa bisa jadi memang Yesus itu punya anak. Bisa. Banyak pakar dari kubu mereka sendiri yang mengatakan itu. Tapi kita sudah nyata Tuhan kita tidak punya anak. Mereka menyebut Yesus itu dengan sebutan anak Allah. Kenapa enggak menyebutnya dengan anak Theos atau anak Brahma atau anak Yahweh? Kenapa harus anak Allah? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Tidak punya perasaanKah kalian? Sudah nyata-nyata kalian mengaku kasihi musuhmu. Itu cuma di mulut. Faktanya kalian nyakitin kami. Coba kalau kita setiap hari mengatakan malam. Coba kalau kita tiap hari mengatakan anak Yesus, mau enggak kalian disebut begitu? Nah, kami ini adalah anak-anak Yesus. Mau enggak kalian disebut seperti itu? Pasti kalian enggak mau, karena Yesus itu tidak punya anak menurut kalian. Begitu juga kami. Ya. Mendengarkan kalian mengatakan anak Allah itu menyakiti hati kami. Tapi kami sabar selama ini. Sabar sesabar-sabarnya. Tapi setelah kalian masuk ke gang-gang, ke lorong-lorong, menjajakan agama kepada kami yang sudah punya agama, mengajarkan orang untuk pindah agama dengan memberikan Indomie dan seterusnya, pengobatan dan seterusnya, disitulah kami mulai bangkit. Disitulah kami mulai tersadarkan. Oh, ternyata memang ada misi untuk mengkristenkan orang-orang yang sudah punya agama. Kami nggak boleh tinggal diam, nggak bisa. Kami hadir kemudian, membantah semua apa yang Anda lakukan, meluruskan semua apa yang Anda lakukan. Maka muncullah kemudian kami mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan kitab kalian, juga berdasarkan kitab kami. Apa yang salah di situ? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Salahkah ketika umat Islam mengatakan, kalau begitu Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha segala-galanya. Kalau salah, apa bukti kesalahannya di situ? Nah, itu pun kami muncul mengatakan itu setelah kesakitan demi kesakitan Anda lakukan terhadap agama kami. Menyebut Tuhan kami punya anak, meskipun itu di dalam kitab Anda. Tapi kitab Anda orinya kan bukan bahasa Arab. Sementara Allah itu adalah bahasa Arab. Kalau ingin menerjemahkan kitab kalian ke dalam bahasa Indonesia, jangan larinya ke bahasa Arab ketika menyebut nama sembahan kalian. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat Kristen ini ya mau melaporkan, silakan. Itu adalah hak Anda. Laporkan aja. Kita semua sebagai warga negara punya hak lapor. Anda punya hak lapor, kami juga punya hak lapor. Anda punya hak membela diri, kami juga punya hak membela diri. Nanti kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya kira begitu sementara dari saya. Terima kasih Bang Handi dan teman-teman yang ada di sini. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Joma. Yang lain ada yang mau berbicara? Silakan. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa betul kata Bang Joma. Kami datang bukan untuk petantang-petenteng. Kami datang bukan untuk menantang. Kami datang bukan untuk happy ria gitu. Kami datang untuk mencerahkan ini semua. Tugas kami adalah mencerahkan umat. Kenapa? Karena di balik ini semua memang ada tujuan terselubung. Seperti yang diterangkan tadi Ustadz Juma bahwa buat apa sih lembaga Alkitab Indonesia itu tidak mempunyai jati diri gitu. Kalau memang sesuatu mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia yang baik. Belajarlah dari KBBI itu, kan ada KBBI yang bisa nerangin. Karena kata-kata yang ada di dalam Bible Anda yang berbahasa Indonesia itu adalah berbahasa Arab yang sumbernya dari Al-Quran. Nah inilah yang membuat kami kadang-kadang miris dalam hati gitu loh.
istilah dalam Al-Quran lu pergunakan dengan salah. Nah inilah yang membuat kita harus benar-benar turun ke jalan, bahwa jangan sampai di pelosok-pelosok sana Anda mempergunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mempengaruhi saudara-saudara kami Muslim yang di sana. Anda berbusana Muslim, sebagaimana layaknya Muslim. Anda mengatakan tidak ada bedanya, agama semua itu sama. Kitab juga yang kita miliki adalah persamaannya ada. Padahal kalau mau diteliti dengan baik, siapa yang kerap dari semua ini? Mohon Lembaga Alkitab Indonesia cepat-cepatlah merevisi, kembalilah memperlihatkan jati diri Anda sebagai Kristen yang tidak bersenggolan dengan kami gitu loh. Gantilah semua kata Allah, pakailah Theos, atau pakailah Hasem, atau pakailah Adonai, enggak ada masalah buat Anda. Tapi hati-hati juga, nanti juga orang Yahudi akan melabrak Anda kan begitu. Jadi pakai Theos saja yang ada di Yunani itu gitu loh. Kalau Anda mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya pakai, terserah Anda gitu. Tapi jangan singgung-singgung Al-Quran. Itu satu. Terus kedua, yang paling menyakitkan adalah Anda itu sering membawa-bawa hadis yang Anda tidak ngerti seperti apa perawinya, sanadnya, dan seterusnya. Terus Anda menggoreng dan melukai kami dengan menghina Nabi kami. Ada yang mengatakan Nabi kami dicekik lah, Nabi kami seperti ini, seperti itu gitu loh. Ini kan penghinaan yang sangat tajam dan sangat melukai kami sebagai seorang Muslim. Nah kalau ini dilaporkan, ini wajar. Udah masuk ranah pelanggaran hukum penista agama itu. Tapi kami bukan seperti lapor-melapor yang seperti Anda begitu. Kami tugasnya adalah mereaksi ini semua. Kenapa kami bereaksi? Karena ada aksi yang Anda lakukan. Baik aksi yang Anda sengaja di-upload di YouTube maupun aksi terselubung di seluruh Nusantara ini. Tapi jangan Anda berharap itu pasti akan kami jangkau. Justru itulah kami ada di sini, JCC terbentuk dengan berbadan hukum. Ada amir, ada dewan suruh, bisa dipertanggungjawabkan di sini. Kami di sini tidak ngomong sembarangan. Kami ada ketua umum Peradin Indonesia menjadi penasihat kami, tiap hari membimbing kami, hati-hati dalam berbicara. Tentu kami berbicara dengan bijak, sopan, baik data, tidak pernah mengobrak-abrik Bible Anda. Kita baca satu ayat tidak nambah, tidak dikurangin. Seperti kata Bang Juma tadi. Bagaimana mungkin seorang Yesus jadi Tuhan kalau dia sendiri nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Terus Anda masukkan kata anak Allah sama orang, sama manusia Yesus utusan Tuhan ini, Anda anggap sebagai kata Allah. Sakit kami. Itu loh. Belum lagi Al-Quran yang Anda terjemahkan salah. Belum lagi ada yang menyatakan ini si adik Rion sakitnya minta ampun dan tidak bisa ditoleransi lagi. Bahwa ayat Al-Quran Anda katakan dengan ayat 3 angka. Arsipnya masih ada. Kalau kami mau laporkan, selesai Anda di Rion itu. Tapi kami bukan tukang lapor. Kami hanya mau menyampaikan secara hikmat. Udah ila sabili rabbika bil hikmat. Kami tidak pernah action turun ke jalan. Kenapa? Karena kami masih punya mulut, mempunyai sarana, mempunyai kebijakan, menyampaikan ke secara umat secara online, karena mengingat kondisi kita di Indonesia ini masih dalam pandemi corona. Untuk itu kami turut kepada peraturan pemerintah. Apa itu? Ya sesuai prokes kesehatan. Maka kami di forum ini akan menyampaikan apa adanya. Sekali lagi kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tolong untuk menghindari perdebatan ini, untuk menghindari kekeliruan ini, jangan sampai diimplementasikan atau diaplikasikan kepada debater-debater Kristen yang sok tahu isi Bible-nya, tapi dia tidak tahu sebenarnya, akhirnya menyampaikan dengan keliru. Karena di original teks Bible Anda, Bapak Lai Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak ada kata Allah di situ, Pak. Sekali lagi, tidak ada kata Allah di original teks Bapak. Cari sampai dapat, nggak ketemu. Terus kemudian coba Anda cari kata rasul di situ, nggak ada Bapak. Sekali lagi ya, kalau mau pakailah apostolos, utusan, selesai. Anda punya jati diri, bangga gitu loh. Oke lah, mungkin dalam perubahan ke depan nanti Lembaga Alkitab Indonesia akan merevisi ini semua, terus kemudian
Mungkin pada saat 1, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, mungkin belum berasa, masih asing buat ibu-ibu yang sudah usang, yang sudah tua itu. Ya buat generasi berikutnya, supaya mereka menjadi orang Kristen, mempunyai jati diri yang benar. Bahwa Tuhan kita adalah Theos. Terserah lo mau apain tuh Theos. Apakah Theos dilahirkan Bunda Maria? Terserah. Anda mau pakai Lukas 2 ayat 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan, monggo, kami nggak ganggu. Yang penting Tuhan yang dilahirkan ini jangan anggap bahwa Tuhan ini punya Bapa yang namanya Allah. Itu yang membuat kami sakit gitu loh. Sekali lagi Lembaga Alkitab Indonesia dan timnya itu loh. Kalau memang Anda mengalami kesulitan dalam hal penyusunan, penerjemahkan ke dalam bahasa, membantu Anda. Insya Allah kami bantu untuk itu. Supaya apa? Bisa lurus mencegah senggolan-senggolan yang membuat apa? Debator-debator mulai dari WA, ada anak pemula yang Kristen sok tahu ngetik sembarangan. Ini kalau kita kumpulkan Pak, sakitnya tuh di sini kamu, sebagai kami umat Muslim yang menjaga NKRI ini supaya nggak pecah. Tapi suatu saat Pak, kalau begini terus, ya begini terus, apa yang terjadi nanti? Makanya sebagai pimpinan tertinggi kepada teman-teman Kristen, ya segeralah atur kembali strategi, hindari senggol-senggolan itu. Kembalilah, apa sih salahnya berbangga menjadi orang Kristen berbahasa Yunani? Kenapa sih? Kenapa harus berbahasa Yunani? Itu ada Oga, terapkan di Indonesia sebagai ciri khas Bible Anda. Pakai saja gitu loh. Kan enak kalau didengar Theos, kan apostolos. Kan enak Pak, baca Yohanes 1 pasal 1 sampai 14. Kan enak kalau Anda pakai bahasa originalnya gitu loh. Nggak usah minjem firman, Alkitab, dan segala macam itu. Ini apa maksudnya? Lebih baik terus terang saja, kalau Kristen mau berkembang di Indonesia, saya yakin kalau memakai jati diri, jangan berkamuflase, merongrong orang-orang yang di luar jangkauan ceramah ustaz-ustaz kami. Tapi kami juga mau maaf, di seluruh penjuru tanah air memang belum tersentuh ceramah. Tapi kami JCC datang untuk itu. Kami akan bangunkan masjid yang tidak terjangkau. JCC punya program untuk itu. Ada satu desa di Blora, 60 tahun nggak terjamah. Sekali lagi ya, ada desa di salah satu Blora, 60 tahun nggak pernah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. JCC mendengar laporan itu, kami langsung action. Insya Allah minggu depan kita akan datang sana, action langsung. Tidak perlu lagi ada seperti apa. Yang penting JCC datang untuk itu. Tapi jangan ganggu kami melaksanakan program intern kami dengan menangkis lagi tuduhan-tuduhan Anda. Apalagi dengan berkongkok-kongkok, ketawa-ketawa, membaca Al-Quran dengan salah, mengatakan kitab kuning dah, apalah dengan segala macam. Padahal sebenarnya artinya mereka nggak tahu gitu loh. Sekali lagi saudara-saudara Kristen, mari kita hidup saling berdampingan di negara NKRI ini gitu loh. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kami nggak pernah mengganggu kalian begitu. Toleransi antar umat Indonesia itu kami sangat junjung tinggi. Kurang apa lagi gitu loh. Kami tidak pernah mengatakan gini, lu minoritas, kami mayoritas. Nggak pernah kami merasa begitu. Justru sebaliknya Anda lah yang baper. Memang kami minoritas ini. Sedikit-sedikit kalau memang bersentuhan hukum, pasti kami diambil. Karena hukum memang memandang sebelah mata. Hanya melihat minoritas selalu tertindas. Anda nggak boleh baper kayak gitu. Hukum itu berlaku kepada semua masyarakat tanpa memandang siapa itu. Tidak memandang golongan dan individu dan agamanya. Hukum berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Buktinya sekarang Ustadz kami Yahya Waloni juga dipanggil. Jadi tidak perlu Anda baper-baperan masalah hukum gitu loh. Kalau tersandung masalah hukum, silahkan memakai prosedur hukum yang berlaku. Pakailah PH yang paling cerdas yang ada, pinter di Indonesia, dampingi itu gitu loh si KC itu. Dampingi saja gitu loh sampai ke pengadilan seperti apa. Dan saya juga mohon, saya himbau kepada penegak hukum kita setelah nanti P21 mohon nanti persidangan ya dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Jangan sampai ditutup-tutupi karena masyarakat rindu, masyarakat kangen, ingin membuktikan bahwa si Kece atau Muhammad KC itu memang bisa mengerti Al-Quran itu. Kami rindu itu Pak. Sekali lagi kami mohon nanti dibuka secara umum supaya kami nggak datang langsung ke TKP untuk berbondong
berbondong-bondong karena ini masa pandemi. Itu saja dari saya Andi Slebes. Mohon maaf kalau ada kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir ingin ikut bicara, Amir. Mengapa Amir sampai membentuk ZCC ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Uki yang telah memberi kesempatan saya. Ya, salah satu semangat ataupun niat pertama kali saya membuat ZCC ini ya dari seringnya saya masuk ke Zoom mereka. Dan kebetulan salah satunya Sofiatul itu termasuk salah satu yang saya kenal pertama kali ya. Dan di situ, waduh dari dulu itu. 1 jam yang lalu itu sudah saya upload video yang lama. Hujatan-hujatannya kepada Nabi kita, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab kita itu dengan seenaknya mereka di Zoom mereka itu. Saya saksi sendiri, saksi mata, saksi telinga sendiri. Dengan enaknya mereka itu memelintir-melintir ayat-ayat suci kita. Itu alasan pertama kali saya membuat ZCC ini untuk mencoba merangkul semua teman-teman berdebat, baik ulama-ulama kita maupun berdebat kita untuk menjadi satu ukhuwah. Alhamdulillah teman-teman sudah mulai kumpul dan dengan kekuatan kita ini sepertinya kita udah nggak dipandang sebelah mata. Itu alasan saya Mas Uki. Karena mereka itu sangat luar biasa sekali dalam penghujatan, seenaknya udelnya sendiri, membuka kitab kita, menerjemahkan dengan seenaknya tanpa kaidah-kaidah keislaman. Terutama si Sofiatul ini. Dengan enaknya mengatakan, tuh lihat nabimu tercekik, tuh lihat nabimu diracun, matinya diracun dan lain sebagainya. Sakit hati saya waktu itu, sakit. Maka dari itu saya mencoba untuk menggunakan sedikit kemampuan saya ini untuk membuat Zoom ini dan mengumpulkan teman-teman. Dan disinilah kita bersatu untuk menghadapi para penghujat-penghujat ini. Semoga saja apa yang saya lakukan ini diikuti teman-teman yang lain untuk bersatu dalam satu kesatuan. Karena kita bisa menjadi kuat kalau kita bersatu. Jangan sampai kita tercerai-berai lagi. Jangan sampai kita itu sendiri-sendiri. Dengan kekuatan bersatu ini insya Allah halangan apapun pasti bisa kita hadapi. Seperti Sofiatul itu pernah berdebat dengan salah satu pejuang kita. Dia itu bukan hanya buta Al-Quran, dia juga buta sejarah. Dikatakan bahwa perang di Ponorogo itu tahun 1925, padahal kita tahu perang di Ponorogo itu tahun 1800 sekian. 1825 sampai 1823. Tapi dengan pongannya mengatakan bahwa perang di Ponorogo itu pecah pada tahun 1925 sampai 1930. Nah ini membuktikan, masih ada videonya. Ini membuktikan dia itu bukan hanya buta Al-Quran, buta hadis, dia buta juga sejarah. Masih ingat di kepala saya itu dengan pongahnya dia mengatakan begitu. Dan itu sok pede dia itu. Inilah waktu kita ini untuk meluruskan pada teman-teman Kristen yang salah,